ketemu lagi dengan saya Nina Nugroho di hari Selasa sore-sore jam 4 sore abis hujan. Paling tidak di Cibubur di sini nih di tempat saya abis hujan, jadi suasananya mendung. Mudah-mudahan live Instagram hari ini bisa buat Mbak melek dan lebih produktif lagi, dan kemudian bisa mungkin kontemplasi hal-hal apa saja sih yang nanti bisa dilakukan atau diperbaiki. Karena tema hari ini keren banget, yaitu tentang passion dan bagaimana mewujudkannya di era kebiasaan yang baru. Ditemani oleh seorang narasumber yang kalau misalnya di dunia perfotoan dan pervideograferan ini udah terkenal banget lah, apalagi di music video nih. Wah, udah keren sekali karena beliau membuat video klip untuk beberapa penyanyi papan atas nih, seperti Noah, kemudian juga Isyana, kemudian juga Raisa. Wah, kan keren sekali. Bahkan untuk video klipnya Gemilang by Andin itu dapat penghargaan, viewer semua. Siapakah beliau? Beliau adalah deng deng Mas Candi Sulaiman. Wow, Mas Candi Sulaiman sebentar lagi akan saya undang bersama saya ngobrol-ngobrol santai sore hari ini tentang passion dan bagaimana mewujudkannya di era adaptasi kebiasaan baru. Seperti kita sama-sama ketahui, viewer semua, semenjak pandemik melanda Indonesia dan melanda seluruh dunia di bulan Februari, kita apalagi kemarin ya, ada lulusan via virtual itu, yang lulusan tahun 2020 pastinya menatap masa depan agak suram nih. Apalagi sekarang inflasi di Indonesia juga kan pertumbuhan ekonominya turun 5,32%. Aduh, itu gimana ya masa depan kita semua gitu kan. Karena memang di kondisi yang sekarang ini, mungkin gak sih kita untuk bisa terus mengejar apa yang jadi mimpi kita? Mungkin gak sih kita bisa mengejar apa yang jadi passion kita? Gimana sih caranya? Dan bagaimana caranya tetap ngejar passion atau mimpi kita di tengah kondisi yang seperti ini? Nah, jangan lupa nanti ngobrol sama-sama dengan Mas Candi tentang itu semua tuh, passion dan bagaimana mewujudkannya di era adaptasi kebiasaan yang baru. Mudah-mudahan bermanfaat ya sharing hari ini. Oh ya, tidak lupa juga hari ini saya pakai busana dari Nina Nugroho Store. Nih, tadam, khasnya itu adalah double manset. Kemudian di sini ada straight ya, tuh shoulder. Tuh, lihat deh, keren kan? Nah, kemudian di sini ada pipingnya, perpaduan antara warna navy dan warna broken white. Nah, itu dia. Nina Nugroho ini merupakan busana untuk ke kantor. Bisa untuk WFH di rumah juga para viewers semua. Oke, terima kasih untuk viewers yang sudah bergabung. Jangan lupa siapkan pertanyaan seputar tema, yaitu passion dan bagaimana mewujudkannya di era kebiasaan yang baru ini. Nah, karena 2 pertanyaan terbaik seperti biasa akan diberikan hadiah oleh Nina Nugroho Store. Dan viewers semua jangan kaget ya kalau misalnya hari ini kita udah live IG aja nih Mbak Nina di program Nina Nugroho Solutions, di live Instagramnya Nina Nugroho Store. Biasanya hari Sabtu, hari Rabu dan hari Sabtu. Iya, mohon maaf karena misalnya kita tidak live di jadwal yang seharusnya karena satu dan lain hal. Jadi kita dimajukan nih di hari Selasa. Mudah-mudahan tidak mengurangi tebaran manfaat yang ingin kami berikan bersamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah di invite Mas Candinya. Wah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mbak Nina. Wow, iya. Saya percaya nggak percaya nih live sama Mas Candi. Kok nggak percaya? Iya, Masya Allah. Kalau misalnya ngelihat Instagramnya Mas Candi, Instagramnya gimana Mas? @Candi Candi underscore. Soeleman. Enggak, Pakai Candi underscore Soel Mas? enggak pakai. Candi Soeleman aja. Nah, Gitu. di Instagramnya Mas Candi ini, Mas Candi banyak sekali berbagi pengalaman. Bahkan kemarin lagi sedekah ini ya Mas,
apa namanya, Instastory untuk Postingan. para UKM ya, postingan ya. Iya, sedekah Aduh, luar postingan. biasa. Iya, ini apa, kiprahnya juga udah keren banget. Tadi Nina sempat sampaikan ke viewer semua nih, Mas. Mas Candi adalah seorang wedding photographer, kemudian musik video director, kemudian founder Su and Su. Nah, kita hari ini mau ngobrol tentang passion nih, Mas Candi. Oke, siap. Siap ya? Siap. Iya, Mas Candi ini emang apa, senyum terus tuh kelihatannya viewer semua. Jadi yang ngeliat juga kan jadi seneng. Gitu. Mudah-mudahan Iya. senyumnya Mas Candi bisa memotivasi viewer semua buat buat ini nih Mas, buat Amin. nanya-nanya nih Mas. Amin, amin, amin. Amin, Heeh. amin. Iya. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol Mas, Ya, uh, kita kan sama-sama tahu ya kondisi Indonesia ataupun dunia sekarang ini kan sedang apa ya, struggling banget gitu kan, ya iya. kondisi perekonomiannya, ya kondisi apa ya, usahanya gitu kan. Heeh. Nah, yang paling bikin aku sebenarnya khawatir ya, karena tadi sempat ngeliat pemberitaan juga bahwa ekonomi di Indonesia katanya turun nih 5,32%. Nah, Iya. terus dihubungkan dengan lulusan 2020 kemarin yang sudah disupport secara sosial media gitu oleh banyak pihak supaya bisa Heeh. terus melanjutkan dan terus berkarya gitu kan. Heeh. Tapi seperti saya baca di berita juga katanya resesi di depan mata. Aduh, ini Iya. makanya Heeh. saya apa ya, merasa beruntung banget Mas Candi bersedia untuk ngobrol-ngobrol dengan kami sore hari ini, ngebahas tentang passion dan mungkin juga Heeh. bisa kasih informasi juga solusi Heeh. untuk viewers di rumah tentang untuk para milenial gimana sih ke depan supaya apa ya, lebih terang gitu loh masa depannya, atau paling Iya. tidak kita dapat informasi step-stepnya gimana sih untuk mencapai passionnya gitu dengan segala macam Heeh. yang terjadi di adaptasi kebiasaan baru ini. Dan untuk para ibu-ibu juga nih, banyak yang dirumahkan, ibu-ibunya atau suaminya atau bahkan suami Heeh. istri gitu, ini bisa jadi informasi juga atau solusi juga, pencerahan atau sharing session dari Mas Candi ini nih untuk mereka Mas, gitu Oh, harapannya. Panjang ya saya. nggak apa-apa. Iya, jadi kebetulan aku sendiri kan sebagai profesional dan aku juga ada usaha gitu. Kebetulan kalau jadi pemimpin perusahaan aku udah enggak gitu. Jadi aku Hmm. sekarang udah aku serahin semuanya ke profesional gitu. Nah, jadi eh, yang aku nomor satu ketika memang konsep kemarin itu bisnis yang aku jalankan adalah ketika era pandemik ini mulai berjalan, aku ngasih tahu dulu nih mindsetnya dulu ke mereka gitu, bahwa Hmm. ini mindsetnya adalah kita lagi berhadapan dengan sebuah kondisi yang memang kondisinya itu emergency Hmm. gitu. Jadi semuanya itu serba darurat. Nah, mindsetnya harus itu dulu nih. Nah, selanjutnya ketika semuanya udah ada di dalam frekuensi yang sama, istilahnya aku bilang kayak gitu, yang harus kita pikirkan selanjutnya adalah gimana nih cara menghadapinya, gitu Hmm. ya. Nah, aku selalu bilang bahwa ini tuh ibaratnya kalau kita lagi nonton DVD zaman dulu, gitu kan. Nah, ini nih kita lagi hidup kita tuh kayak lagi mencet pause nih, gitu kan. Pause Hmm. mode dulu, gitu kan. Nah, tapi mungkin kadang-kadang ada orang yang, mohon maaf ya, sampai harus dirumahkan, atau mungkin sampai dirumahkan permanen, gitu ya. Itu istilahnya ya terpaksa harus ganti kaset nih, harus ganti DVD gitu. Hmm. Istilahnya kita lagi Ya. nonton, lagi asik-asik, terus ternyata harus ganti film, kayak gitu, gitu. Nah, balik lagi, itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, gitu kan. Memang balik lagi, kalau aku selalu ngelihat nomor satu gini, buat orang-orang yang memang, aku selalu ngomong nih, ada dua angle yang harus kita lihat sebagai profesional. Sebagai profesional, kita harus menganggap ini adalah sementara, gitu kan. Karena kan memang kita ngelihat kadang-kadang ada orang yang gajinya sampai dipotong, ada yang di WFH hanya, aku dengar kemarin ada perusahaan temen itu hanya digaji 5%, seperti itu gitu loh. Iya, gitu kan. Dan itu terjadi juga dengan perusahaan-perusahaan yang skalanya internasional.
gitu. Nah, itu yang apa namanya yang terjadi kayak gitu. Malahan aku dengar secara langsung ada eh, apa ya karyawan di salah satu hotel gitu yang memang ya terpaksa mungkin sistemnya emang udah ekstrim aja gitu. Memang ya dibayarnya memang berdasarkan kemampuan hotel itu dan lain-lain gitu kan. Ya cuman kan balik lagi nih bahwa memang mindsetnya itu sementara. Halo, ya, halo Mbak Nina. Ya, clear Ya Mas. jadi semuanya Oke. kembali normal. Nah dari situ memang kita Hmm. harus ngeliat itu dulu nih mindsetnya, gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya adalah kondisi yang sekarang misalnya terjadi, bagaimana sih kira-kira kita harus ngelihat safety net-nya nih, gitu kan. Jadi istilahnya nih anggap aja kita selama ini penghasilan kita 1 juta rupiah gitu kan. Tiba-tiba mendadak harus cuma 500 ribu atau cuma 300 ribu rupiah nih. Istilahnya kan kayak gitu ya gitu. Mungkin 50% Mm-mm. atau 30% gitu kan. Nah, yang memang harus aku lakukan nomor satu adalah kita harus ngelihat gini. Eh, Positifnya adalah kita akan ada banyak waktu di rumah karena WFH. Nah, satu. Nomor dua, positifnya lagi adalah kalau aku selalu ngelihat gini, dalam segala macam kondisi, kita ketika kita ngomong bisnis, kita harus ngelihat selalu opportunity gitu. Hmm. Karena in the same time kalau kita hanya melihat sebuah dark side atau sebuah apa ya negatif side gitu kan. Nah, dan orang-orang udah langsung berpikir tentang positif side, kita udah kalah langkah nih gitu ya. Jadi aku Hmm. selalu mikir apa nih positif side-nya gitu. Satu, orang-orang pada di rumah konsentrasi gitu kan. Nah, in the same time konsentrasi itu kan mereka di rumah itu yang selama ini ada di jalanan, ada di kantor, di rumah, mereka kan butuh hiburan Hmm. gitu. Nah, akhirnya in the same time juga aku ngelihat gini, dalam kondisi aku kemarin sebagai contoh, aku itu adalah seorang pemilik perusahaan kebetulan yang harus membantu anak-anakku nih. Gitu. Alhamdulillah aku kemarin itu termasuk perusahaan yang masih memberikan THR dan gaji normal gitu. Nah, tapi untuk itu perjuangannya aku bilang nih ke mereka, aku harus mengorbankan dan aku harus mencari uang tambahan untuk mendapatkan gaji dan THR kalian gitu. Nah, yang akhirnya aku lakukan adalah ya aku ngelihat opportunity di mana ya kayak salah satu contoh adalah aku bisa jual makanan Hmm. gitu. Nah, satu Mas, nomor aku ya. udah pesan 2 kali Cortesianya Mas Candi Oh iya. untuk Nah, pastanya. terima Enak, kasih. enak, enak. Heeh. Nah, kebetulan si Cortesia itu, Mbak Nina, itu tuh salah Hmm. satu produk yang dihasilkan karena COVID, gitu. Hmm. Nah, kebetulan in the time itu ada apa namanya, ketika memang kondisinya aku harus mencari tambahan, gitu kan. Nah, terus aku ngelihat ada peluang bisnis, ada kebetulan ada kenalan aku yang memang dia sendiri udah apa namanya, dia itu udah nggak bekerja gitu kan. Hmm. Terus, nah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah banyak banget nih pasti pertanyaan selanjutnya adalah, Mas, aku itu cuman punya kemampuan itu terbatas, gitu kan. Hmm. Kira-kira apa nih yang harus bisa aku lakukan, gitu Hmm. kan. Karena kan memang kadang-kadang ada ibu-ibu yang mungkin di kantornya dia adalah accounting, gitu kan. Hmm. Ya ada Anka, halo Anka. Nah, biasanya accounting. Terus misalnya ada juga orang apa namanya mungkin orang manajemen gitu kan. Nah, macam-macam Hmm. lah atau mungkin orang hukum gitu. Misalnya dia kerja di law firm dan lain-lain gitu kan. Nah, yang aku biasa lakukan adalah sekarang gini. Yang pertama yang aku lihat adalah kan banyak banget nih teman-temanku di industri kreatif juga karena nggak ada industri hiburan ini nggak berjalan, mereka juga dirumahkan gitu Hmm. kan. Nah, jadi istilahnya gini nih, banyak banget profesional-profesional produktif yang selama ini produktif, yang ternyata sekarang mendadak tidak aktif, gitu Hmm. kan. Nah, Itu tapi kan opportunity. opportunity itulah yang akhirnya aku lakukan adalah gini, yang paling simpel adalah aku harus bikin kolaborasi. Nah. Nah, yang Hmm. terjadi adalah akhirnya aku melakukan kolaborasi besar, gitu. Jadi, Hmm. oke, ada yang masak, oke, kamu bagian yang masak. Ada yang bisa motret, oke, kamu tolong bantuin promoin
makanannya, Oh, keren. fotoin makanannya ada. Nah, ini semua nih, gitu kan. Nah, Hmm. akhirnya ini semua itu yang membentuk sebuah bisnis-bisnis baru, gitu. Hmm. Alhamdulillah aku juga akhirnya selain itu aku juga selain makanan gitu, aku juga menelurkan ada bisnis apa namanya fashion Oke, juga dan lain-lain profession. gitu kan. Hmm. Gitu. Nah, terus termasuk yang kemarin ini lucu adalah justru kemarin dalam kondisi COVID kemarin dan sekarang ekonomi itu udah mau mulai, kemarin itu kan banyak hotel tutup. Nah, Mm-mm. kebetulan aku juga ada production house yang memang khusus untuk bikin bisnis-bisnis hospitality, salah satunya hotel. Nah, Hmm. untuk mendapatkan kepercayaan justru dari tamu-tamunya, untuk tamunya tuh berani tetap nginep di hotel, mereka kan butuh promo. Mm-mm. Nah, alhamdulillah disitulah akhirnya ada production house aku tuh kepake Mbak Nina gitu untuk ngasih tahu tentang Hmm. video protokol dan lain-lain gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Nah, dari Mm-mm. PH itulah akhirnya aku bisa mengajak teman-temanku yang selama ini dirumahkan dan lain-lain untuk ikutan berkolaborasi. Ayo kamu bantu deh gitu kan. Untuk apa namanya membantu Hmm. aku gitu kan. Macem-macem lah ada yang jadi kru dan Hmm. lain-lain kayak gitu. Nah, dari situlah akhirnya memang Mm-mm. aku ngelihatnya di sinilah sebenarnya aku selalu bilang selalu ada inilah ada opportunity baru gitu kan. Nah, Mm-mm. yang tadi yang berhubungan dengan passion, kadang-kadang gini nih Mbak, kekurangan orang Indonesia adalah memang dari kecil itu, mohon maaf ya gitu ya, dari kecil itu kan kita udah didoktrin sama Mm-mm. orang tua gitu kan. Mm-mm. Kebetulan kalau aku waktu aku kecil lah gitu ya, itu kan selalu kalau ditanyain cita-cita kamu mau jadi apa gitu kan. Sebelum kita jawab, mereka udah nanya mau jadi dokter, mau jadi Mm. insinyur gitu kan, atau Polisi. mau jadi polisi, mau jadi tentara gitu kan. Ya. Jadi udah mau ya yang paling nyeleneh gitu, yang Mm. paling out of the box tuh pengacara gitu kan. Mm. Terus insinyur, terus aku kayak pengacara aja tuh dulu mungkin udah out of the box gitu karena sebenarnya Mm. pertama kali ditanyain udah pasti mau jadi dokter, mau jadi guru, mau Mm. jadi apa Ya, gitu kan. Nah, betul heeh, ya. gitu kan. Nah, ternyata sekarang itu eh, banyak nih era-era seumuran aku, kebetulan sekarang aku umurnya 40 gitu ya. Nah, di Hmm. angkatan aku inilah doktrin-doktrin waktu kecil itu tuh berlangsung berjalan gitu. Hmm. Sebagai contoh, dulu setelah lulus kuliah, udah pasti kan nyarinya itu fakultas yang sarjananya aman dulu nih. Gitu ya Mbak Mm-mm. Nina ya. Gitu. Oke, ya paling paling istilahnya tuh paling standar kita ngambil manajemen lah gitu kan. Tapi kan dulu tuh pengennya ya bisa apalah mungkin insinyur, kedokteran, Mm. yang keren-keren lah gitu ya. Cuman kalau dulu tuh zaman aku tuh kalau masuk manajemen tuh kayak lo pasti orang orang malas gitu ya. Hmm. Istilahnya tuh gitu. Zaman dulu nih Iya, aku gitu iya. kan. Gitu. Nah, dari situ adalah yang terjadi setelah kita lulus dari itu semua, biasanya kan standarnya itu akan pekerjaan itu akan mengikuti ijazah kita gitu kan Mm-mm. gitu. Nah, akhirnya udahlah berlanjut. Kenapa? Karena sebenarnya gini, yang menjadi masalah dari dulu itu adalah memang kita tidak kita kurang banyak referensi Mbak Nina gitu kan. Hmm. Istilahnya tuh kita cuma tahu ya pekerjaan ya itu aja. Kalau nggak Mm-mm. Mm-mm. swasta pegawai negeri gitu kan. Tapi Mm-mm. nggak ada tuh Mm-mm. yang namanya zaman dulu misalnya kalau kalau kerja dari rumah work from home itu tuh nggak ada gitu kan. Iya. Nah, itu tuh sedangkan ya istilahnya tuh kalau kamu kerja di rumah tuh ya pengangguran gitu. Mm-mm. Padahal mungkin Mm-mm. sekarang eh, di industri fashion, desainer, even arsitek itu semua bisa kerja dari rumah gitu kan. Iya, industri Ya kreatif istilahnya ya, Mas. industri Mm. kreatif semuanya bisa kerja dari rumah, programmer Mm. komputer dan lain-lain gitu Mm. kan. Mm. Apa namanya perancang UI UX gitu. Yang dulu mungkin waktu zaman waktu kecil aku tuh nggak ada namanya pekerjaan perancang UI UX, Mm. website tuh nggak ada gitu ya gitu, Mm. aplikasi tuh nggak ada gitu, programmer Mm. aplikasi gitu nggak ada gitu. Nah, dari situlah akhirnya apa namanya aku ngelihat bahwa sekarang ini nih yang selama ini terpattern, let's say Mm. misalnya seangkatan aku yang selama 40 tahun itu patternnya tuh udah jelas gitu ya Mbak. Mm. Aku Mm. SD, SMP, SMA, kuliah, lulus,
terus lulusnya itu misalnya dari manajemen atau lulusnya jadi insinyur terus langsung kerja di perminyakan atau yang standar lah gitu ya, terus Ya. lulus hukum langsung di law firm apa apa terus tiba-tiba mendadak semuanya pada dirumahkan. Hmm. Nah, yang aku banyak sharing ternyata passion mereka tuh selama ini nggak di situ, Mbak Nina. Nah, gitu. Gitu, bahwa Hmm. ternyata kan gini ya, mungkin dia juga sekarang udah banyak main Facebook, banyak main Instagram, buka YouTube gitu. Hmm. Ternyata passionnya dia tuh yang lain, gitu. Hmm. Nah, sekarang contoh paling gampang, sekarang jualan sepeda aja bisa jadi orang kaya, istilahnya kan kayak gitu ya Nah, iya. Mbak Nina ya gitu ya. Gitu. Kayak kayak contoh, mohon maaf ya gitu, aku pernah jadi pembicara Hmm. apa namanya di sebuah apa namanya obrolan bisnis gitu ya. Hmm. Yang aku bilang justru banyak banget sekarang orang-orang sukses di dunia busana muslim yang memang backgroundnya bukan fashion. Jadi Hmm. mereka sama sekali nggak pernah sekolah fashion. Banyak sekali yang sukses Hmm. dan sukses itu ya bisa dibilang sejahtera lah gitu ya. Malah ada yang banyak yang sejahtera luar biasa, tapi dulunya nggak pernah sekolah fashion, gitu kan. Hmm. Nah itu Iya. kan sebenarnya akhirnya mereka ngelihat bahwa mungkin karena memang angkatannya beda, ketika mereka dulu lulus atau mungkin pernah bekerja sebentar, terus akhirnya dia keluar dari comfort zone-nya dia gitu kan, terus akhirnya dia usaha sendiri, bikin fashion, bikin jilbab gitu kan, muslim akhirnya sukses. Dan itu akhirnya mengikuti passion dia gitu. Nah, Sebut merek nggak apa-apa kok mas, button scarf gitu mas. kenapa? Nah, dari situ akhirnya Sebut merek nggak apa apa-apa, namanya? button scarf gitu ya, jilbab. Gitu. Apa namanya? Apa namanya? Dan dari situ akhirnya eh ya itu balik lagi sebenarnya itu semua apa kerjaannya istriku sih gitu kan. Aku Mm-mm. cuman membackup lah dari belakang gitu ya. Nah, tapi singkat cerita bahwa memang akhirnya aku melihat banyak banget nih gitu, even di luar produk yang tadi disebutkan gitu ya. Kebetulan aku juga mentoring bisnis gitu. Akhirnya banyak nih yang banyak ngobrol sama aku gitu loh bahwa memang ternyata memang semuanya itu yang ngobrol sama aku kebetulan nggak ada yang basicnya memang sekolah fashion, yang memang Hmm. belajar bikin pola dan lain-lain gitu kan. Nah Hmm. justru aku ngelihat bahwa nomor satu, eh, aku selalu bilang bahwa rezeki itu ada di mana-mana gitu kan. Jadi nomor satu kita jangan berpikir bahwa rezeki itu tuh harus jadi direktur Profesi gitu kan. tertentu gitu ya. Gitu loh. Jadi, nah yang lucu nih aku pernah ada satu cerita nih gitu ya. Mm-mm. Kebetulan ada temanku karena aku di industri wedding gitu. Ini kebetulan ada cerita cerita lucu nih gitu ya. Jadi ada temanku itu dia makeup artist gitu Mm-mm. kan. Kebetulan umurnya itu mungkin sekarang udah almost 50 kali ya gitu ya. Hmm. Nah, terus dia itu eh, datang ke reuni SD nih ceritanya gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Nah, ketika dia datang ke reuni SD, terus di dalam ballroom hotel bintang 5 nih, istilahnya dia tuh dicelain lah, diledekin gitu kan. Gila lo hari gini masih jadi makeup artist, lo mau jadi apa gitu kan. Gitu kan. Oh. Nah, yang satu terus nomor dua, lo cari kerjaan yang bener lah gitu kan. Masa hari Mm-mm. gini lo tetap masih jadi makeup artist gitu kan. Malahan kadang-kadang Mm-mm. ada yang bilang tukang make up atau apa gitu Tukang kan, rias kalau zaman tukang dulu ya mas. rias gitu kan, gitu kan. Jadi kayak lo mau jadi apa gitu, dan itu yang terjadi persis banget sama aku Mbak Nina. Ketika Mm. aku motret wedding, aku sering banget ketemu Mm. teman-temanku, aku lagi motret, mereka tuh kayak gini, Chan lo cari kerjaan yang bener deh, hari gini masih motret gitu kan, cari dong yang bener Mm. dong gitu, lo ngapain sih jadi tukang foto gitu kan. Nah Mm. singkat cerita yang tadi temanku yang tadi setelah selesai ketahuan, sedangkan yang lain tuh temennya ada yang jadi manajer bank, ada yang jadi direktur bank Mm. gitu kan, istilahnya ngetawain lah gitu kan. Nah tiba-tiba pas mereka pulang kan ke lobby hotel nih gitu ya, Mm. ternyata pas begitu pulang mobilnya dia paling bagus, istilahnya Oh. mobilnya dia tuh Mercedes paling baru, kelasnya yang mahal gitu Mm. ya, sedangkan teman-temannya dia tuh yang Mm. istilahnya mobilnya mungkin harganya sepertiganya atau setengahnya paling paling banyak gitu ya. Akhirnya dia cuma bilang, Mm. nah itulah kalau kamu jadi pegawai, sedangkan kalau aku jadi Mm. makeup artist ya kayak begini, gitu Mm. gitu. Nah,
Tapi memang balik lagi ya gitu. Aku bukan mau Hmm, mengecilkan arti sebuah pekerjaan gitu profesi. kan, profesi gitu loh. Tapi intinya gini, aku selalu bilang bahwa kalau kamu memang punya passion, kamu punya niat, kamu punya keinginan gitu kan, kamu bisa bisa menjadi lebih besar di tempat apapun juga gitu. Nah, cara paling gampang Hmm, pertanyaannya, gimana sih cara ngumpulin passion gitu ya? Nah, aku selalu bilang ya. passion itu tuh seperti Hmm, kita menemukan jodoh nih Mbak Nina gitu. Jadi dalam hmm, arti gini, aku paling simpel, aku ngelihat gini. Mungkin dulu ketika ada di sini ibu-ibu ya mungkin kebanyakan ya gitu ya. Ibu-ibu hmm, itu kan hmm. mungkin waktu masa mudanya ketemu cowok-cowok ganteng, Oh. cowok-cowok cakep gitu kan, cowok-cowok pinter, terus cowok-cowok Hmm, mungkin yang wah yang jabatannya tinggi, kerjaannya bagus itu kan banyak ya, gitu kan. hmm, Nah, tapi pertanyaannya adalah kenapa apa namanya kenapa jodoh kita yang sebaiknya adalah yang bikin kita yang bikin bikin apa namanya kita tuh nggak bosan sama dia hmm. gitu istilahnya mau ketemu tuh kayak ya sebenarnya ya gitu kan ya sebenarnya tuh ya ketemu tuh selalu kita lebih senang ketemu dia dibanding ketemu orang lain. Nah, Hmm, ketemu dia tuh ada aja pembicaraannya Mbak Nina gitu ya. Misalnya ketemu hmm, ada aja yang pengen diobrolin gitu. Padahal sebenarnya nggak hmm, ada apa-apa gitu loh. hmm, Nah, passion itu tuh seperti itu. Gitu. Passion adalah hmm, sesuatu hal yang selalu membuat kita tuh berbunga-bunga hmm. gitu. Jadi misalnya ada yang masak. Ya mungkin Mbak Nina Oke. sendiri kalau ini kan bajunya bagus banget ya gitu. Ketika memang punya ide untuk bikin baju ini kan pasti berbunga-bunga ya Mbak Nina ya gitu loh. Mungkin Mbak Nina Iya, lagi masak, tiba-tiba punya ide, mungkin kalau perlu pancinya ditinggal dulu terus langsung digambar gitu sketching ya. kan. Langsung Iya. sketching gitu kan gitu. Nah, Hmm, itu pun juga yang akhirnya maksudku gini, aku juga bilang tadi bahwa memang banyak juga orang berhasil yang berdasarkan apa namanya sekolahannya dia ininya gitu ya. sekolahnya, Gitu. jurusan. Jadi jurusannya dia Hmm, memang dulu sekolah fashion hmm, akhirnya berhasil gitu kan. hmm, Tapi kalau kita juga tidak kuat dari sisi karena aku selalu bilang gini, skill kita itu dalam kehidupan untuk bisa sukses, kita akan kepake itu maksimum itu 30%. hmm, Gitu. Aku selalu ngomong nih ke orang bahwa setinggi-tingginya kamu sekolah, sejago-jagonya kamu belajar, segala macam kamu belajar keliling dunia, itu maksimum tuh hanya akan kepake 30% untuk mencapai hmm, kesuksesan. Nah, hmm, sisanya apa? Aku selalu bilang 30% lagi service. Service hmm, itu kan termasuk komunikasi dan gesturing, attitude gitu ya. ya, Nah, ya. 30% lagi mental Hmm, gitu. Jadi mental itu ya seperti Mbak Nina rasakan lah ya Mbak gitu dari pertama kali membangun bisnis. Itu kan nggak ada yang mudah ya gitu hmm, dari yang susah jualan sampai akhirnya bisa jualan, akhirnya ada pelanggan. Nah, itu tuh semuanya mental. Aku ngobrol sama hmm, semua semua partner-partnerku gitu ya. Yang membuat orang sukses itu adalah karena mereka itu mentalnya sebenarnya lebih kuat. Jadi hmm. di saat orang-orang yang lain itu nggak laku, akhirnya menyerah. Nah, orang Ya, sukses itu ketika nggak laku ya dia nggak menyerah. Nah, cari cara bedanya itu lain. cuman cari cara lain itu sih sebenarnya gitu kan. Hmm, Strugglingnya itu gitu. Karena maksudnya gini, even maksudnya kayak kita ngelihat lah gitu. Aku ngikutin nih misalnya sekarang yang buat mobil Tesla nih gitu kan. Semua hmm, orang kan pengen pengen punya mobil Tesla gitu kan ya. Padahal dulu tuh hmm, mungkin kita bisa ngomong 2 3 tahun yang lalu tuh nggak ada yang tahu mobil Tesla tuh apa Mbak hmm, gitu kan. Tapi hmm. ketika wah Iya. sekarang Tesla harganya 1,5 miliar, 3 miliar, oh semua orang bercita-cita gitu ya. Padahal dulu Hmm, mungkin Tesla apa sih gak ada yang tahu gitu kan. hmm, Nah hmm, dari situlah memang akhirnya kenapa dia itu nggak pernah menyerah gitu kan. Si Elon Musk-nya nggak pernah menyerah gitu, segala macam selalu struggling. Akhirnya si Tesla ini menjadi sebuah produk yang sangat besar gitu kan. Nah dari situlah hmm, akhirnya aku ngelihat yang membuat besar itu ya satu lagi itu passion gitu loh. Nah, passion itu adalah harus ada di ketiganya. Gitu passion itu harus ada di dalam peningkatan skill, harus ada di yang aku bilang tadi service gitu kan. Dan yang paling penting harus ada di mental gitu. Nah, itulah yang kenapa menurut aku pentingnya passion. Jadi kalau ditanyain, "Mas, untuk mengetahui passionku apa?" Hal paling simple gitu. Apa kamu melakukan sesuatu yang paling hmm, kamu seneng, yang selalu bikin kamu berbunga-bunga, selalu bikin kamu happy, dan nggak pernah bosen.
Gitu. Makanya kita selalu ngomong tuh gini, naksir itu tuh adalah rasa passion yang sangat besar. Gitu. Jadi ketika kita berbicara sama orang gitu, kok aku pengen banget ya ngobrol lagi nih, kita terus pengen ketemu, pengen lihat matanya gitu. Padahal sebenarnya, Iya. mohon maaf ya Mbak Nina, mungkin cakep juga enggak gitu ya gitu. Tapi kadang-kadang Penasaran ya. penasaran gitu loh, naksir. Nah, hal-hal kayak begitulah Mbak Nina yang akhirnya apa ya, menimbulkan passion gitu. Nah, makanya aku selalu bilang banyak banget yang mengaku sama aku, Mas Candi, aku tuh nggak punya passion gitu kan. Sebenarnya bukan nggak punya, Belum tapi ketemu nggak ya. pernah sempet. Iya, setuju, belum ketemu gitu lah. Jadi kalau Hmm. ada orang bilang, Mas Candi, aku nggak mungkin kawin, itu nggak mungkin gitu kan, cuman belum ketemu Hmm. jodohnya aja gitu loh. Ya tapi balik lagi, ketemunya kapan kan lillahi ta'ala ya gitu loh. Gitu. Cuman memang aku percaya lah gitu bahwa passion itu akan ada tepat pada waktunya gitu kan. Karena memang balik lagi, tidak semua orang juga beruntung mereka itu bisa apa ya, istilahnya tuh Menemukan. mereka menemukan passionnya dan bisa menjalankan hidupnya berdasarkan passion gitu. Hmm, iya, Gitu. itu Mm-mm. iya betul. Kalau lagi ngomongin sesuatu yang jadi passionnya juga orang yang pendiam. Aku sehari-hari pendiam kan, Mas Mas Andi Oh nggak iya, terlalu ini. Tapi begitu ngomong tersulut sedikit untuk sesuatu yang jadi passionku, wah tiba-tiba matanya berbinar-binar, iya, semangat ngomongnya ya kan, iya, sampai kalau misalnya ngisi jadi pembicara di webinar sampai nggak percaya itu gua tuh ya yang ngomong gitu kan. Kayak, iya, iya. ya Allah ya alhamdulillah. Mm-mm. Padahal juga seperti yang Mas Candi sampaikan, aku pribadi basic pendidikannya bukan di fashion Mas Candi, malah di Iya. komunikasi massa gitu kan. Oh, iya, 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 iya. Malah di Sama, komunikasi aku juga ada massa. komunikasi juga. Oh gitu. Iya. Mas Heeh. Candi malah apa, malah keren bikin kolaborasinya. Itu juga sih yang pengen banget viewer semua pengen tahu kali ya, Mm-mm, mm. kolaborasi nih, karena hari gini kalau misalnya kita sendiri ya berat banget ya Benar, ngejalanin sesuatu gitu. Dan juga kalau kolaborasi kan kita apa ya, meminimalisir budget yang kita keluarin setuju, untuk nabrakin diri ke passion yang mau kita tuju kali ya Mas ya. setuju. Jadi gini, aku selalu bilang bahwa persaingan itu isolasir. Aku selalu ngomong gitu ya, gitu. Jadi Hmm. kalau kalau kita ngelihatnya bahwa aku sebagai contoh nih, misalnya mungkin Mbak Nina sendiri gitu ya. Kalau ada produk lain, misalnya merek baju lain yang ngundang Mbak Nina datang ke fashion show-nya, Mbak Nina pasti datang gitu kan ya. Nah, kalau 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 orang yang nggak datang tuh justru malahan, kenapa sih lo nggak datang gitu? Emang ada masalah apa? Kadang-kadang orang suka ngeliat gitu ya, gitu kan. Nah, Hmm. kenapa? Karena sebenarnya gini, ini pentingnya era kolaborasi sebenarnya, gitu loh. Hmm. Jadi even termasuk ya aku sebagai contoh misalnya gini, kolaborasi itu pun juga sebenarnya jangan pernah terlihat bahwa kolaborasi itu tuh kita harus melakukan itu hanya hanya untuk sebuah produk, gitu kan. Hmm. Tapi sebuah bisnis itu sebenarnya gini, kita partneran itu tuh juga kolaborasi gitu loh. Hmm. Jadi istilahnya gini, aku nggak punya modal, Mbak Nina punya modal. Terus aku mau Hmm. bikin misalnya eh, apa restoran burger gitu kan. Ya Hmm. akhirnya kita Hmm. berkolaborasi, Mbak Nina ngasih modal, aku ngasih makanan, akhirnya kita jualan Hmm. bareng. Itu tuh sebenarnya Hmm. kolaborasi gitu kan. Jadi Hmm. kolaborasi itu tuh sebenarnya sangat luas. Itu. Nah, Hmm. satu, nomor dua, yang paling penting dari kolaborasi itu adalah sebenarnya pertukaran dari apa namanya, pertukaran dari konsumen gitu. Hmm. Itu yang penting. Karena sebenarnya gini Mbak Nina, yang aku ngelihat kadang-kadang aku tuh suka selalu bilang gini Mbak Nina, orang itu sangat merugi ketika dia itu bersaing gitu. Hmm. Karena misalnya pertanyaannya kenapa kok bersaing itu rugi? Karena gini Mbak Nina, Hmm. aku sebagai contoh paling gampang gini, Mbak Nina itu kan setiap hari pakai baju nggak mungkin satu, Hmm. ya kan? Let's say misalnya kalau Ya. 7 hari itu berarti Mbak Nina minimal harus punya 7 baju, gitu kan? Hmm. Itu udah pasti Hmm. tuh gitu. Belum kalau kalau acaranya banyak mungkin pagi, siang, malam ganti baju jadi sampai 3 kali gitu kan. Beda. Nah, benar, begitupun juga makanan, gitu lah. Jadi misalnya gini, kalau misalnya sekarang kayak aku contoh, misalnya Mbak Nina ketemu sama button scarf, gitu kan? Hmm. Ya kan nggak mungkin orang itu seumur hidup cuma pakai jilbab button scarf, gitu Hmm. kan?
atau Mm-mm. apa namanya seumur hidup cuma pakai Nina Nugroho gitu kan. Nah, itu Mm-mm. kan pasti ada kalanya hari ini mau pakai Button Scarf, besok pakai Nina Nugroho, Mm. mungkin besok pakai Mm. Uniqlo gitu, mungkin besok pakai Mm. Zara, balik lagi Button Ya. Scarf. Jadi aku sih ngelihatnya memang ya itu dia gitu loh. Nah, Mm. kadang-kadang justru kalau kita terlalu overselling, akhirnya orang bosen, akhirnya itu orang meledak, akhirnya orang bosen pakai baju dia, gitu loh Mm. gitu. Jadi istilahnya kalau kalau bajuku itu di lemari isinya Nina Nugroho terus, takutnya malah jadi bosen. Istilahnya kasarnya gitu ya Mm. Mbak Nina gitu lah. Nah, Iya, jadi memang betul aku betul. ngelihat, gitu, dan aku ngelihat itu era kolaborasi untuk zaman sekarang itu tuh sangat-sangat penting dan diperlukan gitu. Karena Mm. percaya deh gitu, kalau kita jangan pernah takut kehilangan klien gitu kan. Beda nih karena kita Mm. kan bukan jualan proyek besar ya. Kalau proyek besar mungkin satu klien itu hanya dealing dengan satu proyek gitu kan. Cuman kan kalau kayak Mm. gini istilahnya kayak aku nih. Aku makan aja Mm. hari ini mungkin pagi mau makan nasi goreng, siang mau makan burger, malam mau makan Mm. pizza gitu kan. Mm. Jadi ya Mm. jangan sampai si pizza sama burger itu jadi musuhan gitu. Mm. Gitu. Malah Mm. justru justru sebenarnya gimana caranya aku selalu bilang dengan kolaborasi itu akhirnya kita itu harus selalu ada di ujung mata seseorang. Mm. Gitu. Itu yang penting istilahnya gini. Terserah deh lo mau beli baju apa gitu kan. Tapi yang penting Nana Nugroho tuh harus ada di dalam lemari lo. Istilahnya Mm. aku tuh misalnya contohku aku selalu ngomong kayak gitu Mbak Nina gitu lah. Jadi Mm. Mm. walaupun hari ini kamu mau pakai baju merek lain gitu kan, tapi Nina Nugroho itu mungkin akan dipakai besok gitu. Ya nggak Mm. apa-apa gitu, tapi yang penting yang dipakai juga gitu. Mm. Nah, hal-hal kayak Iya. begitulah yang akhirnya memang kolaborasi itu tuh menjadi penting gitu. Betul, iya. Mm-mm. Iya, kadang-kadang kalau kita melihat sesuatu sebagai saingan, yang pertama kita jadi nggak banyak belajar ya, Mas. Padahal kan Setuju, dari saingan dari apa ya brand lain, produk lain atau apapun itu kan kita bisa banyak banget belajar dari sana gitu. setuju, Terus setuju. yang kedua juga kita jadi Mm-mm. punya apa ya namanya ya? Oh ya, it's okay gitu. Kita kan ya ibaratnya ada hari aja Senin sampai Minggu gitu kan makan pagi siang sore gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Acara ada kawinan ada kerja ada apa Iya, biarlah gitu ya semuanya bener, yang penting kita tetap memberikan produk yang kualitasnya maksimal, servisnya juga iya. maksimal ya Mas ya, Mm-mm. kemudian ya itu silaturahmi nggak nyakitin siapa-siapa lah gitu ya Mas ya. Bener, bener gitu. Sebenarnya makanya kombinasi dari tiga itu sih Mbak Nina gitu ya. Iya iya Dari iya, sisi apa namanya soft skill kita, dari soft sisi skill, service gitu kan. service, Satu lagi dari sisi mental gitu kan. mental. Gitu kan. Oke, Gitu karena iya. itu sebenarnya gimana caranya kita bisa sukses gitu kan. Jadi jangan pernah berpikir mohon maaf ya gitu. Aku Mm, misalnya di dunia fotografi gitu. Jangan pernah berpikir mm, mentang-mentang lo baju fotonya paling bagus, lo bakalan sukses gitu. Aku selalu bilang mm, kamu nggak bakalan mungkin bisa sukses gitu kalau cuman mengandalkan foto doang gitu kan. mm. Karena kalian kalian juga harus menjual foto itu gitu Ya, kan. Terus termasuk marketingnya ya Mas. memberikan service yang bagus Mm. juga kayak gitu gitu. Iya betul betul. Mm-mm. Kadang-kadang Mm-mm. kita ya misalnya aku pakai jasa Mas Candi untuk foto ya. Terus ada Mm-mm. aku juga punya fotografer yang lain gitu sebenarnya. Tapi Mm-mm. yang Mas Candi ini lebih enak nih servisnya, lebih enak diajak Mm-mm. ngobrol, lebih bisa tukar pikiran ya. Kalau aku sih lebih Mm-mm. nyaman ke yang ini gitu dibanding ke yang udah Mm-mm. pokoknya lu percaya aja gue Bener, bakalan kasih foto yang bagus gitu. Nah, jadi bener, sebenarnya dari foto aja atau dari sebuah brand bukan sekedar produknya atau bukan sekedar mm-mm. fotonya tapi elemennya banyak ya Mas ya. Jangan Bener, sedih tuh bener. viewer tuh. Iya, bener banget, Gitu. Marina. Iya, Iya iya kayak iya gitulah iya. kurang lebih. Iya iya. Oke, Mas izin mulai kasih pertanyaan ya Mas Iya, boleh, boleh, dari boleh banget. viewers. Hmm. Dari Leni Nia, menurut Pak Candi, wah panggilnya Bapak ini. Menurut Pak Candi, jurusan kuliah apa yang prospek buat ekonomi saat ini? Banyak saudara yang galau milih jurusan kuliah. Oh, maksudnya yang prospeknya banyak gitu kali ya, supaya Mm-mm. pada saat lulus nanti gitu bisa segera menghasilkan uang gitu kali ya. Mm-mm. Nah, sebenarnya gini sih, kalau aku sih ngelihatnya sekarang prospeknya semuanya seimbang, Mbak Nina, gitu loh. Jadi kita ngelihatnya gini kan, kalau kalau Mbak Nina sendiri kan jualan itu kan ada yang online, ada yang offline.
gitu kan. Kalau dulu itu mungkin orang-orang lebih banyak jualan offline gitu, punya toko gitu kan, toko secara fisik gitu kan. Nah, sekarang itu kan mungkin lebih banyak orang-orang juga mengandalkan industri Online. digital online gitu ya. Nah, kalau aku ngelihat sih sebenarnya gini, kalau mungkin ketika kita berbicara mungkin 5 tahun yang lalu, aku akan menjawab ini adalah ya kamu harus banyak belajar tentang digital gitu kan, karena memang sekarang diperlukan gitu kan. Nah, tapi sekarang ini aku ngelihat udah seimbang nih Mbak Nina gitu loh. Jadi kalau ditanyain prospek, dua-duanya tetap bagus kok gitu loh. Nah, makanya yang tadi yang penting aku bilang gini, nomor satu yang paling penting adalah kamu mau sekolah apapun juga, passion apapun juga, go ahead gitu. Yang paling penting yang tadi aku bilang tiga itu tuh gitu loh. Tiga itu tuh apa Iya. namanya? Karena gini, setinggi-tingginya sekolah itu tuh cuma 30%. Soft skill, Itu banyak service, sama mental. yes gitu loh. Jadi mental kamu juga harus kuat gitu ya. Iya. Mental itu kan tergantung semua ya, mulai dari pengalaman sampai ibadah dan lain-lain itu kan membangun mental ya gitu loh. Nah, dari situ itu termasuk di dalam mental gitu. Nah, termasuk service itu juga termasuk itu ya, attitude dan lain-lain kayak gitu gitu. Nah, jadi menurut aku untuk bisa sukses itu memang orang harus punya paket lengkap. Kayak gitu. Itu paket lengkap judulnya. Paket lengkap. Gitu. Kalau di Cirebon itu, kalau bahasa Cirebon jadi ingat kampung saya, nasi rames gitu lah Mas, semua ada. Nah, iya, karena kan kalau makan nasinya doang nggak enak ya Mbak Nina. Enak, iya betul. Oke, Mas. Ada pertanyaan selanjutnya dari Yunila_Wahyudi. Mas Candi, setelah kita dapat passion kita itu apa, lalu kita mau menjalankan passion tersebut, tapi terbentur dengan keuangan yang kurang. Bagaimana solusinya ya Mas? Karena saat pandemi seperti sekarang ini katanya. Jadi yang aku ngelihat gini, passion itu adalah ya kayak aku bilang tadi, kita tuh tetap harus kolaborasi gitu. Nah, yang aku bilang tadi bahwa aku yakin nggak ada orang itu bisa jadi 100% tuh gitu, yang tadi aku bilang tadi ya gitu, ketika kita ngomong soft skill mungkin skillnya dia cuma bisa dapat anggap aja 30% itu 100% gitu ya, mungkin skillnya dia cuma mampu setengah gitu kan, atau mungkin mampu 70% dari 30% itu gitu. Nah, attitude-nya pun juga begitu gitu ya, apa namanya, servisnya gitu ya, mungkin dia orangnya nggak terlalu ramah dan lain-lain gitu, atau mungkin mentalnya juga masih takutan dan lain-lain gitu kan. Nah, justru kita tuh aku selalu bilang bahwa sekarang tuh eranya apa namanya, kolaborasi gitu. Jadi kalau memang ketika memang udah punya passion, misalnya seneng masak gitu kan, tapi kepentok di modal gitu kan. Nah, aku sih menyarankan gini, ini ada satu hal yang lucu nih gitu loh, bahwa orang itu, aku selalu bilang, kamu itu hebat ketika produk kamu itu bisa dibeli sama orang, tapi orang itu nggak kenal sama kamu. Gitu. Nah, jadi aku selalu bilang tuh misalnya kayak gitu. Jadi misalnya kayak contoh, mohon maaf ya, aku jualan baju nih Mbak Nina gitu ya. Tapi kalau yang beli kakakku, temenku, sahabatku, menurut aku tuh belum 100% berprestasi lah diriku gitu loh. Cuman kalau ternyata yang beli itu orang yang nggak kenal, belum tervalidasi gitu loh. Nah, tapi kalau memang orang yang beli itu ternyata emang orang yang memang menghargai kita gitu kan, itu kan kita udah kayak nggak kenal gitu, emang bener-bener ngeliat produk kita bagus terus beli, itu tuh semacam mendapatkan validasi dan mendapatkan approval gitu kan. Nah, aku selalu bilang bahwa gini, bedanya orang hebat dan orang tidak hebat itu tuh bukan karyanya bagus atau tidak, atau karyanya mahal atau tidak. Gitu. Aku selalu bilang bedanya orang hebat atau enggak adalah gini, orang hebat itu uang yang nyari dia, bukan dia yang nyari uang. Gitu. Jadi sebagai contoh misalnya gini, kalau aku jadi fotografer yang hebat Mbak Nina, ya kan, aku diem aja orang tuh pada nyari, pingin difoto sama aku. Nah, itulah kenapa sekarang aku gitu ya. Amin gitu. Nah, jadi itu contoh paling gampang lah Mbak Nina gitu ya. Kayak contoh misalnya kita apa ya, kita ngomong makanan deh gitu ya Mbak Nina. Misalnya orang suka makan bakmi JM gitu, ya kan? Ya itu bakmi JM nggak kemana-mana Mbak Nina gitu. Ada aja toko di situ. Tapi kita yang nyamperin pengen makan gitu kan.
Jadi Mbak Mi GM kan nggak perlu Mm-mm. ngetok-ngetok pintu kita kalau, "Hai Mbak Nina, ini kita jualan bakmi." Kita nggak perlu Mm-mm. kayak gitu. Nah, itu yang membedakan nih gitu Mm-mm. loh. Jadi ketika Mm. itu belum terjadi, ya buatlah itu sampai terjadi gitu loh. Gitu. Nah, Mm-mm. akhirnya gini, gimana sih caranya menjual produk kita supaya gampang gitu. Aku selalu bilang kita bikin segala sesuatu yang out of the box. Jadi kita Mm. giring produk kita itu keluar dari pasar, ibaratnya aku selalu ngomongnya keluar dari hutan belantara gitu. Mm. Yang dalam arti bahasa kerennya itu think different gitu. Kita bikin bisnis yang apa, bikin produk Yeah. yang berbeda gitu kan. Kenapa? Yeah. Karena gini, dengan berbeda itu kita akan jadi diomongin gitu, akan Yeah. menjadi diomongin, akan lebih dilihat orang gitu kan, walaupun mungkin pertamanya dilihat aneh, tapi yang penting kan kita Mm. diomongin, yang penting kita dikenal. Yeah. Nah, ketika abis aneh baru kita bikin yang nggak aneh gitu. Jadi, tapi yang penting kita udah kenal Mm. dulu gitu, istilahnya kayak gitu. Makanya Mm. tadi ketika misalnya Yeah. ditanyain, satu tuh untuk dapat passion kita, yaitu dia kita harus mengejar, ya istilahnya tuh kita itu harus mampu dulu nih gitu loh, bahwa produk kita tuh memang benar-benar harus bisa dijual dulu gitu. Karena banyak banget Mbak Nina, mohon maaf itu, banyak orang yang memang berniat pingin pingin sukses sebagai entrepreneur gitu, tapi mungkin produknya sendiri belum mateng gitu loh, Mm. produknya itu ibaratnya belum ready untuk dijual gitu. Yeah. Nah, untuk itu memang ya tadi Mbak Nina bilang supaya tervalidasi gitu. Akan ada Mm. waktunya di mana pokoknya usaha terus sampai akhirnya orang tuh akan nengok gitu. Yeah. Karena aku percaya gini, eh, orang bodoh yang berusaha akan lebih sukses daripada orang pintar yang tidak berusaha Yeah. gitu. Aku selalu bilang kayak gitu loh. Makanya jadi Mm. aku selalu bilang gitu, kalau aku lagi mentoring bisnis gitu ya, aku punya satu rumus marketing nih Mbak Nina gitu kan. Mm. Gimana caranya sebuah produk itu bisa menjadi sukses? Satu, Mm. menjadi culture. Dua, menggerakkan orang. Tiga, punya efek surprise gitu. Nah, Mm. ketika menjadi culture itu kan sekarang gini, mungkin zaman dulu Mbak Nina gitu kan, orang itu belum nggak semua orang pakai jilbab gitu ya. Mungkin tahun mungkin 20 tahun yang lalu gitu, yang Yeah. pakai jilbab tuh masih jarang Mbak Nina gitu kan. Nah, untuk bisa jualan jilbab tuh pasti akan lebih susah daripada Yeah. sekarang. Nah, ketika sekarang jilbab itu udah menjadi culture Yeah. gitu. Nah, Mbak Nina itu ketika menjadi culture ya Mm. Mbak Nina jualan jilbab lebih gampang gitu. Sama seperti sekarang Mm. nih, dulu mungkin jualan kopi itu orang nggak ada yang mau beli karena mungkin kopi itu Mm. orang mikir yang minum kopi itu cuman connect sama tukang kusen Fair. misalnya gitu ya, supir gitu ya. Nah, tapi karena sekarang Tambah. kopi itu udah menjadi soft drink, akhirnya udah menjadi culture gitu kan. Nah, Mm. dua, Mm. menggerakkan orang, ya kan? Nah, menggerakkan orang itu apa nih gitu ya? Kayak tadi aku Mm. ngeliat nih, bajunya Mbak Nina kan bagus ya, gitu kan? Akhirnya menggerakkan orang tuh pengen lihat Mm. gitu. Ini bajunya kayak gimana sih? Aku datang Mm. ke tokonya dong, atau ngeliat, pokoknya gimana caranya nih supaya aku bisa memegang bajunya gitu kan? Menggerakkan orang Mm. gitu, akhirnya untuk pakai dan Mm. lain-lain gitu. Nah, satu lagi nih efek Mm. surprise gitu, bikin sesuatu kan yang Mm. out of the box gitu. Mm. Jadi misalnya itu termasuk memberikan value value added gitu ya. Misalnya kayak beli baju Mm. tiba-tiba dapat bros, dapat aksesoris, Mm. dapat diskon, dapat apa Mm. gitu. Nah, jadi Mm. kalau aku ngelihat memang balik lagi tadi ke passion tadi, mohon maaf nih jawabannya kepanjangan gitu. Eh, Mm. Nggak yang apa-apa, penting Mas. adalah si passion itu semuanya kita harus tahu how to sell passion kita gitu kan. Mm. Kolaborasikan dengan orang lain gitu. Jadi Mm. kekurangan yang kita tidak miliki itu kita kolaborasikan dengan orang lain supaya orang lain itu Mm. bisa menambal kekurangan itu Mbak Nina gitu. Apa yang Lebih kita seperti nggak punya itulah ya, Mas ya? apa yang kita nggak punya gitu. Jadi istilahnya Mm. kita punya semuanya, nggak punya modal ya kita kolaborasi sama orang yang punya modal. Kita punya Mm. modal tapi kita nggak punya produk yang dijual gitu. Produk. Nah, kita Mm. jadi investor kepada usaha Yang punya baru kayak produk. gitu. Yang punya Mm. produk kayak gitu. Iya. Tuh, Mm-mm. viewer semua kolaborasi. Kalau udah kolaborasi, produknya itu harus uh, think different gitu, rise above the crowd gitu ya Yes. Mas ya.
Bener, Oke, gitu kan. siap. Aku punya efek surprise kayak gitu. Efek surprise. Efek surprise-nya ini baik secara produknya, baik secara value-nya gitu ya, Mas ya? Semuanya, semuanya gitu. Jadi Semuanya. orang ketika ketika dia beli tuh baru dapat gitu surprise-nya gitu. Hmm. Kayak Hmm, gitu hmm. gitu. Oh, ternyata ini ya. Oh, ternyata dapat ini. Ternyata asik juga. Ternyata kayak gitu gitu. Oke, Gitu. siap. Oh. Lanjut Mas pertanyaannya. Hmm, Dari Hanovia Hayu 28, Mas saya mau tanya, ketika kita punya passion tapi ternyata bertentangan dengan pekerjaan kita saat ini, apakah heeh. kita mengikuti passion, pekerjaan, atau keduanya? Apa saran terbaik Mas Candi katanya? Nah, itu nomor satu adalah kita harus ngeliat waktu nih Mbak Nina, gitu kan. Hmm. Waktu kita seperti apa gitu. Tapi kalau nomor satu yang paling penting yang harus kita ngelihat adalah prioritas dulu nih Mbak Nina, gitu. Hmm. Kebutuhan kita tuh Hmm. apa? Karena jangan sampai misalnya gitu ya, Hmm. dengan kita udah punya satu pekerjaan yang stabil, terus prioritas kita itu adalah membesarkan anak misalnya gitu ya, atau prioritas kita nutupin cicilan rumah, cicilan mobil dan lain-lain gitu. Hmm. Akhirnya gara-gara Hmm. mengejar Hmm. passion, akhirnya kita mendapatkan income yang tidak stabil gitu kan. Akhirnya tuh cicilan Hmm. menjadi membengkak. Beban. Hmm. Jadi beban yang lebih berat. Itu juga bahaya. Jadi kalau misalnya ditanyain itu nomor satu prioritas dulu gitu. Makanya Hmm. aku tadi bilang bahwa banyak banget nih orang yang punya passion, punya keinginan, tapi akhirnya tidak bisa tersalurkan gitu. Lebih karena apa? Hmm. Karena prioritas gitu. Kayak contoh Hmm. misalnya gitu ya. Ya Hmm. mungkin bisa dibilang ada ibu-ibu yang passionnya itu ngegosip, misalnya gitu ya. Wow, Gibah, tiap gibah. hari gibah gitu, tiap hari senengnya pengennya ngopi sama temen-temen, terus apa Hmm. namanya nongkrong lah, arisan tiap hari gitu kan. Ya tapi kan balik lagi nih gitu, Hmm. prioritasnya apa? Ngurusin anak apa mau gibah gitu kan gitu. Nah, hal-hal Hmm. seperti itulah Hmm. yang sebagai contoh mungkin aku contohnya terlalu ekstrim. Cuman kurang lebih seperti itulah gitu loh. Kayak mungkin juga Iya. bapak-bapak juga banyak banget nih Mbak yang passionnya tiap hari pengen main golf. Mungkin kalau sekarang tiap hari pengen sepedahan gitu ya, gitu ya. Ya kita ngelihat bahwa ya ya kalau emang dia sepedahan terus nggak ngantor, terus duitnya dari mana kayak gitu gitu. Nah, Nah, tapi iya, iya. mungkin gitu, apa mungkin kalau memang ternyata passion kamu udah bisa menghasilkan uang, passion kamu itu udah bisa Hmm. lebih besar dari usaha kamu, mungkin saatnya kamu berubah pikiran untuk memperdalam passion kamu gitu. Belajar. Hmm. Mm-mm. Iya. Atau bisa juga mungkin dimulai pelan-pelan dengan cara kolaborasi itu ya Mas ya, kan kita Bisa, kalau punya kerjaan stabil ya berarti kan ada pemasukan yang rutin gitu kan, bisa invest pelan-pelan dikit sambil belajar gitu kan. bener, bener. Gitu. Heeh. Sebenarnya kalau itu aku mungkin nanti akan ada pembicaraan di sesi berikutnya Mbak Nina gitu lah. Aku selalu bilang bahwa Wah. setiap orang itu tuh harus punya tiga penghasilan gitu kan. Jadi Oh. setiap orang itu harus punya tiga penghasilan, penghasilan harian, bulanan, sama tahunan. Nah, itulah Wow. sebenarnya tadi aku bilang tuh Mbak Nina gitu. Mm-mm, Kenapa mm-mm. kesalahan utama pandemik ini terjadi dan orang bermasalah karena orang itu hanya punya single income gitu. Mm, Jadi ketika misalnya dia cuma punya penghasilan bulanan. Nah, ketika penghasilan bulanan ini istilahnya langsung terganggu gitu kan, ya dia udah mm-mm. nggak punya pegangan apa-apa Iya. gitu. Nah, yang paling penting sebenarnya kita juga punya penghasilan harian. Ini aku Mm, kasih tahu singkat aja ya gitu loh, bahwa penghasilan harian itu mm-mm. adalah penghasilan yang harus kita hasilkan, kita dapatkan untuk membutuhi kebutuhan kita harian gitu. Jadi Mm, kalau mungkin kayak kita gitu apa mungkin paling gampang ya untuk bayar bayar supir, bayar bensin gitu kan untuk makan sehari-hari kayak gitu loh. Nah, itu tuh harusnya kita mm-mm, mm-mm. nggak boleh mengeluarkan uang harian kita tuh dari bulanan gitu. Nah, nanti mungkin akan Mm. ada sesi sendiri, Mbak, gitu loh. Supaya apa namanya Ayo. kita jadi supaya kita sendiri nanti akhirnya bisa tahu nih ibu-ibu gitu ya, bahwa Mm, mm-mm. yang paling penting tuh jangan jangan sampai kita cuma punya single income lah. Intinya kayak gitu. Nanti Mm. Ya, akan ada sesi sendiri karena ini agak lumayan panjang gitu bahwa panjang memang ya Mas ya. gitu karena memang sebenarnya gini lebih enaknya lagi kan sepertinya kayak Mbak Nina gitu ya. Ketika Mbak Nina bisnis itu kan ya istilahnya
apa ya, bisa punya mainan yang lain gitu loh Mbak gitu. Nah, Hmm. dan semua mainannya itu tetap berjalan gitu. Nah, itu Hmm. dia yang paling Hmm. penting gitu. Jadi anggap aja gitu kalau memang ternyata misalnya kebetulan nih bisnisnya kamu lagi nggak bagus, mungkin kamu bisa mengandalkan bisnis-bisnis yang lain gitu. Nah, itulah Hmm. kayak gitu. Makanya mungkin Mbak Nina, aku sih menyarankan yang tadi aku bilang, setiap orang jangan sampai cuman punya single income kayak gitu. Iya. Mm-mm. Kayak Mas Candi nih, income-nya dari mana-mana nih. Duh, pengen Oh, belajar Mas, Nina Mas. ayo, ayo. Lanjut Mas, ini Gitu. selanjutnya dari Saskia Laras. Ini bagus sih pertanyaannya Mas. Bagaimana cara untuk menjaga mental kuat di saat mengejar passion katanya Mas. Jaga mental yang kuat di saat Mm-mm. mengejar Kalau passion. kalau aku sih sebenarnya, iya, kalau aku sih paling gampang, jawabannya paling mudah adalah ya jaga ibadah sih Mbak, gitu loh. Itu tuh kayak Hmm. istilahnya itu nomor satu. Nomor dua, jaga fisik dalam arti kesehatan, olahraga yang benar. Kenapa? Karena gini, paling gampang adalah karena ketika kita olahraga itu rajin, sirkulasi darah kita baik, pikiran sendiri itu akan menjadi positif terus, gitu. Hmm. Nah, sedangkan istilahnya kalau kita nomor tiga itu kita harus punya aktivitas, rencana aktivitas Hmm. yang jelas. Karena gini, kalau Hmm. kita ketiga itu kita nggak punya rencana, istilahnya mohon maaf ya pengangguran. Ujung-ujungnya ya Hmm. itu dia, mohon maaf Mbak, akan jadi gibah, hanya ngelihat Hmm. sosmed-sosmed, akhirnya jadi Hmm. netizen kayak gitu gitu. Nah, Julid lagi. julid lagi gitu kan gitu. Nah, makanya aku tuh selalu bilang gitu kalau ke orang gitu, aduh aku tuh digosipin gini, digosipin gitu. Aku cuma jawab selalu gini, orang yang gosipin kita tuh karena orangnya tuh orang nggak ada kerjaan gitu kan. Ya Hmm. kasihan aja ke Hmm. dia gitu. Ya Hmm. kenapa aku nggak pernah ngelawan ya karena aku ada kerjaan gitu. Nah, benar-benar. Gitu. Ngapain sih abis-abisin perasaan kita cuman buat dia gitu kan. Kan kita kan Hmm. harus memaintain mood ya Mbak Nina ya gitu loh untuk Ya, bisnis ya. dan lain-lain gitu. Jadi kalau Hmm. misalnya tadi gimana caranya mempertahankan agar punya mental yang baik, tiga gitu loh. Hmm. Ibadah yang baik gitu kan. Nomor dua yang tadi jaga kesehatan gitu kan. Nah, yang terakhir ya itu dia punya rencana yang jelas gitu supaya kita Hmm. nggak menjadi orang yang gabut istilahnya gitu. Iya Gitu. betul. Dan juga nggak gampang dibelok-belokin ya Mas ya. Karena pada Benar. saat ngejar passion kan pasti ada aja nih yang ini lebih bilang lebih menghasilkan, yang ini bilang lebih seru Mm-mm. gitu. Kita bisa Mm-mm. belok-belok kapan sampainya. Benar gitu, setuju dan Heeh. dan aku percaya ketika tiga yang tadi itu berjalan lebih baik, terutama yang tadi dua pertama itu gitu kan, udah pasti Ibadah kalau ibadah kesehatan. kita baik, kita menjadi bijaksana. Nah, ketika kita menjadi Hmm. bijaksana, berarti pilihan-pilihan kita juga akan lebih baik gitu. Hmm. Istilahnya tuh mungkin kita nggak terlalu akan jadi greedy gitu kan. Nah, nomor dua ya Hmm. tadi kesehatan itu dengan positif pasti pikiran kita akan lebih cerah Hmm. gitu. Itu sih gitu. Wah, luar biasa Mm-mm. sekali. Mas, nggak terasa kita udah ngobrol 1 jam Mau 1 jam loh, nih? Mas. Iya, Iya, kurang waktunya. iya. Aduh. Next Nanti time kita bikin lagi. oke, yang itu, Heeh. yang ngobrolin tentang penghasilan Ayo, harian, bulanan, iya. tahunan nih, Mas. Ayo Asik. banget, Mana ayo nih? banget. Mbak Resti ada nggak Mbak Resti? Mbak Biar Resti lagi segera di kerja, ada. Oh, lagi kerja. Iya. Iya, iya, iya. Ya Allah, siap-siap. Nanti kapan Mas Candi nggak terlalu sibuk, Lina hubungi kembali ya Mas untuk Siap, ngobrol-ngobrol lagi anytime. nih. Anytime Mbak Nina. Aku ready. Siap, Siap. alhamdulillah. Iya. Nanti someday misalnya ketemu secara offline nih Mas, aku boleh nyapa-nyapa Mas Candi, aku Nina ya Ayo, kemarin ayo. live IG gitu Anytime. ya. Anytime. Ayo. Siap, siap, siap. Eh, iya, Mas Candi terakhir dong tipsnya Ah, nih untuk viewers agar bisa tetap survive di situasi pandemik seperti sekarang. iya, yang penting nomor satu yang penting kita bersyukur sih. Itu aja sih kalau aku ngeliat ya gitu loh. Bahwa Hmm. eh, tips paling utama sebenarnya itu aja gitu. Kita jangan Hmm. ngukur apa yang kita nggak punya gitu, tapi kita mengukur apa Punya. yang kita punya gitu Hmm. loh. Jadi kadang-kadang kita nggak punya harta tapi kita punya Hmm. waktu. Mungkin kita bisa lebih dekat sama keluarga Hmm. gitu kan.
Jadi memang balik lagi value Hmm. hidup kita itu bukan selamanya, nggak selamanya itu harta gitu kan. Mungkin gitu Hmm. berkahnya sekarang itu karena kita terlalu capek kerja, selamanya terlalu sibuk kerja, akhirnya harus dekat sama keluarga kayak Hmm. gitu gitu. Gitu. Jadi aku ditanyain Ya, tipsnya apa ya betul. harus bersyukur itu aja. Gitu. Itu aja sih Manina. Iya. Wah, Masya Allah, Uh, Alhamdulillah luar biasa banget. Dalam pembicaraan sejam ini banyak banget yang bisa diambil dari pemaparannya Mas Candi nih, dari sharing-sharingnya Mas Candi. Mas, tadi ada yang komen iya. juga katanya aku terlambat ikut apa namanya live IG-nya. Nah, jangan Ah, sedih viewer semua karena bisa dilihat nanti di IGTV-nya ah, gitu. Semua siap, obrolan siap, obrolan saya sama Mas Candi sore hari ini. Mas Candi, ya siap. Allah, Ya, udah jam 5. Makasih banyak Mas Candi. sama-sama, sama-sama Mbak Nina. Salam Aduh, buat teman-teman merasa ya. sangat terhormat karena Mas Candi berkenan untuk nemenin sore hari ini. Salam untuk Mbak Iya, Ica ya, sama-sama. Mas ya. Iya, balik live di Ya, ini sehat selalu. di Makasih channel sebelah. Mas. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, iya, dah. Sehat ya. Dadah. Ya. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali tadi ya ngobrol-ngobrol sama Mas Jandi. Emang kalau misalnya ngobrol dengan apa ya, seseorang yang sudah punya pengalaman, sudah tertempa dengan berbagai macam apa namanya profesi gitu ya, misalnya dan sampai akhirnya tahu apa yang jadi passionnya, kemudian mendapatkan hasil dari passion yang dilakukannya, wah itu luar biasa sekali ya, banyak pencerahan yang bisa kita lakukan gitu. Jadi yang tadi kita uh, sebagai manusia, wah, sebagai manusia harus punya 3 penghasilan supaya nggak kaget kalau misalnya teman-teman tiba-tiba di masa pandemik ini harus dirumahkan atau harus bekerja dari rumah, penghasilannya dipotong dan segala macamnya. Jadi ada penghasilan harian, bulanan, ada penghasilan tahunan. Kemudian juga sebagai manusia kita hanya 30% aja nih memanfaatkan apa yang sudah kita miliki. 30% di soft skill kita, 30% itu di apa namanya mental, 30% lagi tadi bisa dicek nih di IGTV-nya di Nanugroho Store apa-apa aja yang jadi kunci-kunci keberhasilan. Nah, tadi terakhir kita harus senantiasa bersyukur, beribadah, kemudian menjaga kesehatan dan yang terakhir itu adalah selalu apa namanya? Apalagi tadi ya? Saya lupa saking dengerin banget nih. Oke, terima kasih. Sekarang waktunya untuk pengumuman pemenang ya. Pengumuman pemenang sudah dipilih pemenangnya ada di sini. Nah, yang pertama pemenangnya untuk Nina Nugroho Solutions hari Selasa 11 Agustus 2020 adalah yang pertama, Saskia Laras. Saskia Laras pertanyaannya adalah bagaimana cara menjaga mental yang kuat di saat mengejar passion kita. Tuh, kemudian yang kedua, pemenangnya adalah Hanafiah Ayu 28. Mas, saya mau tanya ketika kita punya passion tapi ternyata bertentangan dengan pekerjaan kita saat ini, apakah kita mengikuti passion, pekerjaan, atau keduanya? Apa saran terbaik Mas Candi? Nah, selamat kepada Saskia dan Hanafia Hayu 28. Silakan klik link yang ada di bio Nina Nugroho Store untuk mendapatkan hadiahnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas support viewer selama ini yang sudah selalu rajin nonton program Nina Nugroho Solutions lewat live Instagramnya Nina Nugroho Store. Mudah-mudahan kita bisa saling selalu berbagi informasi, berbagi solusi gitu kan dengan apa-apa yang terjadi gitu. Doakan mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu komitmen untuk terus melakukan apa ya sesuatu yang bermanfaat seperti ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di hari Sabtu. Kali ini normal lagi ya, di hari Sabtu jam 4 sore dengan tema yang tidak kalah menarik. Ya, pamit mundur. Saya Nina Nugroho. Terima kasih Nina Nugroho Solutions dan Nina Nugroho Store atas apa namanya
programnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan untuk teman-teman yang belum sempat tadi nonton, fullnya bisa dilihat di IGTV-nya Nina Nugroho Star. Terima kasih, pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.